Rupanya datang nengah kaji itu ingin mendengar pantun, tidak untuk lebih taat kepada Allah. Jadi salah satu sarana dan prasarana yang indah telah berdiri di kampung awak koha. Jorong adri. Jorong ampe kampung. Iya kan? Kita ramaikanlah masjid ini. Siapa yang akan meramaikan? Bukan orang mengerajuan salat, tapi orang mendirikan Orang mendirikan salat tergetar hatinya mendengarkan kalimat azan. Nyo tinggalkan kesibukan sadonya. Nyo turik panggilan Allah dulu. Itu ndak habis sajam dari salat sunat. Sampai salat sunat lo 2 rakaat sudah zuhur, ndak habis. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo berterima kasihna ke panitia. Sekali kola wirid nantak pakai protokol. Ini bapak-bapak ibu. Iya kan? Kapata agak berang ambo. Di mana tu? Di Pekanbaru. Ampe kata sambutan. Mulailah lama lo. Akato sambutan nampe apabila giliran boleh. Orang tekan tu aja. Ya kan? Ambo tanya ke ibu-ibu tu. Ibu-ibu kamari kemandangan ambo mengaji atau kamagi akato sambutan je. Ya kan? Baisuk kalau cuy koyo ambo nak muah kamari lah. Rupanya ube hati ambo tu di Allah kini. Ya kan? Tak ada protokol seorang tu. Ya kan? Alhamdulillah capek mulai capek sudah. Akhirnya kita bacaan Al-Quran surah At-Taubah ayat 8 balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang akan mau memakmurkan masjid. Kalau membangun musaji, kok gini bu? Ikulah banyak orang nanamut serupa beliau kok. Iya kan? Langsung nyo membeli bahan, kemudian nyo cari tukang, iya kan? Nyo unian tukang tu. Itu banyak kini. Kalau ibu berjalan dari Jalan Padang Payokumbuh kok, tu ada di Padang Tarok, atau seorang orang orang bersaji. Saya namanya orang Galemeh. Ada cela di Piladang seolah kita lele yang tertinggi itu. Ada di kayu tanam cela. Ada sinan rumah makan namanya Tiap Anun. Atau ada masjid sinan aturan mengalami.
membangun musaji fisiknya kok kini alhamdulillah kita bersyukur ke Allah lah banyak orang Islam dan banyak dia giar saki dan membuat musaji nyojo pitinya seorang nan paling gadang mana ongkosnya ada musaji di Padang di Tapilawi Al-Hakim nah iya kan kerencak tu musaji tapi banyak pandam lawi tu pitih habis dari bangunan musaji tu kira-kira bara miliar pitihnya habis. Allah mengecekan dalam ayat ko nan paling ibu awak orang memakmurkan musajid ko ndak sarami orang berburu dah. Enggak. Di kambang ko ada jo berburu orang. Lai ana nari jumaah jam berburu. Nama nalai salat nama nan tak salat sembarang hari sana malam siang pebelo. Ya kan? Karena semuanya kegiatan kita itu akan berakhir dengan kematian. Kalau di dalam jam salat apa baburu jo be kokok menyala ke mati. Nah, demo itu narusuh mo. La payah nak membisi la ilaha illallah apa itu ke mati. Au. Jadi waktu beribadat jangan dipagunuan untuk baburu. Ya kan? Ambo asake hari pak basobok saja orang berburu. Ya kan? Nah. Ada orang kan ambil oto sari lalu karena oto tu di Selayang. Lalu pelet je. Ya kan? Hanya tolong orang menyetopkan apa kapai ke mambo kapai kasih cincin je. Nah. Nyo naik di Melibuan naik. Ala berhenti oto tu. Nyo calik dia pak tu ke dalam. Ya kan? Nak jadinya naik dah bang kan nak jadi naik pak kecil orang nak ambil noto kok. Anjing saya di dalam je padahal ada orang bagai. Tu pak. Lah tabawa buruk seorang di dalam motor. Dalam motor tu ndak anjing saya pak orang bagai. Pi kecil apa nak tak muah naik tu anjing saya di dalam je. Jadi asal namanya karajo bapak-bapak nan tak disuruh agama ada semarugian nama bayi awak di karajo nan disuruh agama lah ya kan supaya nama bayi awak ndak rusak lain terang ada pak dengan cik tu lain itunya kan jadi memakmurkan maramian jamaah musaji itu nalangau orang gini. Ambo minta apa-apa ibu-ibu nambah tetangga jo musala ko, ya kan? Jangan dijadikan musala ko kuburan. Jadi kuburan balo musala Pak Ustaz. Musala kini dikerami orangnya rencana-rencana. Apa kuburan? Iyo, pilih ada kegiatan sinan? Tidak. Kemudian musala yang serancak ko adokan salat berjamaah setiap waktu atau nan disebut memakmurkan tapi siapa yang memakmurkan musaji itu kata Allah man amana billahi wal yaumil akhir orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Nah, kita sadanya lah yakin hari yang akhir. Indah usah hari akhir tu dulu pak. Orang meninggal di kampung awak mati namanya. Adalah nenggak kasar baso dari itu berbunyi tontongnya tabuh si jangkang tu gitu orang. Jadi rupanya banyak loh meninggal mati jangkang. Kalau si kau jangkangnya ini bapak ini, iya kan? Kita akan berakhir dengan itu. Setelah kita masuk kubur, di dalam kubur itu menunggu hari ke kiamat lebih lama dari umur awak di dunia. Percaya tak? Ambo ambil contoh, saya tak usah Nabi Adam lain, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berapa umur dia di dunia kau? 63. Jarak no jawab kini lah 1.500 tahun. Lah berapa lama dia dalam kubur?
lah 1427 tahun nujunya Nabi Pak. Kalau orang paburu tak sembahyang itu marasenya kerate dek melekat 1400 tahun. Tak tentu jago silik dek melekat tu Pak. Di kamang kon nan takatona kan silik putih mandi. Anda tentu di melekat tu. Barana makan kaki apa silik tu. Iya kan? Nyo karate dek melekat Pak. Jadi jangan dikorbankan waktu ibadat untuk karajo nang kurang baguna. Sarajin tu orang baburu lai habiskan dia. Hendak Pak, tambah ganeh no. Jaguang makan no, kapelo makan no, jo padi sudu no. Tu dia masuk. Iya kan? Karena mendandam no, amburu lah dan gini dia lari lu je no. Beko malam dan tutuh sado tadabang tu. Lai ketahuan dah parak tu siang malam. Ndak Pak. Tu. Ndak putul-putul ni orang berburu tiap hari kek tu Pak. Nang kandik ke tambah banyak. Kaum muslimin jadi menunggu hari kiamat dalam kubur. Antah bari kabara kali lipe umur awak. Ambo kok mati gini kok Pak, Allah 73 umur. Akhir-akhir leka ke kiamat hari sepakan lah sudah ambo mati itu. Apa? Ya kan? Tak tahu tak beribu tahun hari ke kiamat. Kalau menurut ambo Pak lama hari kiamat golek. Walaupun Nabi ngecen sebentar lah. Sebab itu kini di Padang orang membangun flyover serupa di Kelok 9. Mendaki Sinjolawi tu. Kalau tahu orang hari kiamat tu tidak bangun no. Ya kan? Salapan berapa? Bara triliun merah. Tu nan memborong Jepang. Ya kan? Kalau tahu hari kiamat lah kita bangun ni musalah rejak ke? Indah. Jadi pitaru hambo ke bapak ibu-ibu nan kamaramian musaji musala khazanatul ulum go adalah warga nandake tinggal di situ. Ya kan? Siapa orangnya? Orang yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Itu orang yang bisa memakmurkan musaji. Sudah tu alai wa aqamas salah. Apa kalau rajin baca Quran ke Pak? Tak kabasobok dia Pak ayat mengician kerajuan salat. Tak ada Pak. Dia mau tak sobok lah tu. Nah ada tu wa aqamas salah. Artinya dirikan. Jadi orang malah jadi pendirian dia amalan salat tu, itulah orang yang kamaramian musaji. Dia percuma na musaji awak rancak je musala awak rancak awak salat di rumah jo indak pai ke musala. Ya kan? Itu yang kedua. Ambo caliat tadi, ambo bauduk waktu maghrib, ado bauduk waktu isya. Sarancak tu tempat bauduk, abang-abang je terompa ke dalam. Terompa tu memijak cianjangnya di luar tu. Lah dibuat masalah sarancak, kau pelihara lah kebersihannya, kau tak satu mengeluarkan piti, jangan mengapuluni. Lain tak ada dapat tau. Atau masuk sampai ke dalam, baca pun tu rokok tempat wuduk tu. Itu kerajaan tak berterati tu. Kalau nampak dan orang macam menjampang pun tu rokok tu, ambo ganti telinganya. Ya kan? Jadi kok tak taparantian masuk ke masuk tempat wuduk tu kan ada tong sarok di luar. Asinaan sinan campak rokok tu. Pak, ambo diacok kini naik ke Petabang. Diundang di orang Minang mengaji jauh. Itu pasal naik Petabang. WC di bandara sebab harum. Kenapa masuk akad tu? Karena nya di barasian taruh dia gelo parfum WC itu. Iya kan? Jadi kaum muslimin bapak-bapak ala adolo dibuat orang. Slop sendal sampai di sini, stop sendal. Anda tak pandai orang baca tak Pak?
Lah dibuat lah pemberitahuannya serupa itu, hanya bawa je terumpanya ke tempat bodoh. Ya kan? Jadi nampaknya ndak sadonya orang masuk tempat salat go nambah iman. Sebenarnya kalau dijaga kebersihan, bapak lo enggak. Kalau dibawa terumpa ke dalam tapaknya ndak bersih, berdosa enggak. Ada orang sudah tu nya disiplin, nya ndak berterumpa ke dalam no. Tadi ada jajak terumpa awak sudah memijak ke jamban yang tinggal sinan. Asyik kira-kira nak berdosa. Orang nak masuk pakai kaki telanjang tadi, nya ndak tahu dah. Ya kan? Jadi kana ibana lah baik suat lai, ya kan? Ka masuk tempat bodoh tinggal sarumpa di luar. Pak, ambo dibawa di orang Minang mengaji ke Australia. Makan ke rumah makan orang Islam Thailand, Patani. Orang Patani itu di Thailand Islam, Pak. Ada anak kurang 2 tahun baru, Pak. Baputa-putanya betul di jalan. Ya kan? Mengalah anak kokoh. Kiranya mencari tong sampah untuk mencampakkan sampah ke tempatnya. Padahal penduduk Australia itu, Pak, agama pertamanya Katolik. Tidak ada orang nambah agama Islam. Orang Islamnya campakkan pun tuang rokok di dalam tempat bau dua. Lah gaik tu mah. Iku anak-anak di bawah umur 2 tahun, baputa-putanya mencari tong sampah. Amanan jadinya jorang mesok siko tu. Di dalam mandian sebab. Secara umum tu tidak sorang-sorang lah. Boleh nama esok na lain besok tidak cerita lah. Itu rancaknya lah bersuara dan dua tadi tu pun tu rokok dalam. Menunjuk siapa nak menyampaikan tadi tu. Indak pandai, mesok tidak dilarang no. Tapi jangan tempat bau dua tu dicampakkan pun tuang no. Ini bapak-bapak. Anak kita lagi disiplin, ya kan? Awak lagi alun jualai, ya kan? Jadi orang Barat tu, Pak, kalau Islam lah agamanya, karajonya lah elok. Nya telanjang dan nya, tidak sampai kainnya pakai. Tapi nya menzalimi orang kan tak? Pak, paru-paru awak butuh udara segar. Ada masukan nikotin ke dalam melalui roh. Ambo, Pak, sabalun pai ke Padang, semacam parak lah diajan di apa ambo di kampung sampai parak santo. Lai terkena ada Pak santo. Di Padang timbakau nama di orang. Santo tu bagatah, Pak. No bacarang no, ujung no katih tu bercampaan. Kalau ndak dicarang no tinggi, rusak daun nan di bawah narancak. Jadi paling-paling daun santo tu melaki langkeh 7 lenggek. Nan di bawah namanya tapak, nan di takah peminggang, nan di atas nan santiangnya. Jadi bacarang. Kecik ayahmu capek ang jago pagi yo ke mencarang santo. Kalau lah paneh hari gatah no keluar paniang awak dalam tu. Jadi daun santo tu pakai nikotin mencarang santo tu sen awak ndak boleh hari paneh no. Keluar gatah itu masuk ke hidung, bisa pingsan dalam parak tu. Nah, itu yang pertama tu. Rokok pakai santo tak? Yo. Nah. Kemudian bapak ibu-ibu, orang nan mempunyai pabrik rokok ko di Jawa Tengah. Ya kan? Itu orang Cina, Pak. Orang Cina nan membuat rokok tu sekeluarga sampai ke anak no, minantu no, ndak ada nan maisok. Banyak kau nak masuk apa membuat rokok. Nah itu lah tanya orang. Kamilah mauji orang Cina kau. Lobak sawi, lobak biasa, sayur na lain-lain. Pokoknya sayur-sayur lah. Di sabik sayur tu sadono kami kan memelihara babi.
Ada yang kababi itu habis sayur kodenya. Kami uji je tembakau kalaj. Kami sabi daun tembakau ko bagi ayah garam. Ndak amua babi memakan aja. Sadang babi setahu tembakau tu racun. Orang yang dia giaka banyak ndak tahu. Atau Pak Manan saya kecil kok kebangi Pak kedem bangi lah. Iya kan? Ini ibu-ibu dah. Dek kan dia sendak mau no makan tembakau tu dok. Tahu no basora racun. Ada orang bertanya kambo di alam panjang. Jadi siapa nak membawa rokok ke Indonesia dulu kok? Nak membawa Belanda Pak. Iya kan? Jadi tajajah awak secara ekonomi sekarang. Coba etong apa nala esok saja kacik sampai kini apa etong berapa beli rokok sehari? Etong sebulan, etong setahun. Ambo baranti merokok, ambo kecik je lah kapak ya. Gaji kacik na dulu baru-baru je orang rumah sampai orang nak 2, orang nak 3, nan pabrik cik baru. Elah 2. Gaji kacik. Pangkat rendah lo ijazah STM nak do. Awak ijazah sekolah agama ndak laku, anda naik pangkat kau. Je rokok-rokok kau hutang. Mau besok kan lo Pak udah ngaram sirah tu nak. Jadi lah bodoh lo mau dari babi seri tu. Iya. Iya kan? 2 bungkus habis sehari. Dah kecil orang rumah. Utang rokok udah tu ada gak seperampe utang awak. Tak kajui embo Pak Ramli. Utang rokok saya. Kalau dipaturi yang gadang dari utang sambah. Atau mau lagi dari kuah saya lo. Berhenti semua besok. Lembo tahan. Itu mulainya dulu Pak. Bisa di perhentian besok. Kok bisa? Kalau hati awak menyuruh. Tapi kalau orang menyuruh tak bisa tu. Cuma perbandingannya dan itu salah. Sedangkan dia tidak mau makan tembakau. Ada awak diurui tiap hari. Kan? Apa-apa. Ini dia kan dia mana ya? Kalau dilarian ke bawah seketik kon dia. Di bagian kepe kombu kon dia. Bu. Boleh boya bertanya cik. Ibu mana suka suami perokok je indak? Lihat dengar Pak tu. Ambo kecil lo lah ke ibu ya. Dah di samping gadang lo utang maisok ko. Kecilnya maaf ya dah. Sabananya malih mo lalu jodah je. Betul. Bau unci ayam muncung dah tu. Ambo tanya lah Pak, maaf ya. Bamang ko layamu aja ambo jalalo ambo takui kepada soj. Sebenarnya jajuk ambo bau muncul dah bau rokok tu. Pi ambo takui kepada so atau ko molalo je jodah. Ini Pak, tu narasio ambo magi cengka Pak. Baranti lah esok. Lain talang ada Pak tu. Pasti Pak tak sadar saya Pak bau je dek lama no esok tu ni. Apa bau je ke tempat bodoh. Aku cempak tu sini lah. Tak perlu dengan Ustaz Ristordi itu ternyata kau mengecek tu tanya. Apa lah dosa tu? Ini. Jadi paru-paru butuh udara segar, dia giat tembakau. Sudah tu diambuhan di sebelah awak ada orang produksi. Mau mencari orang perokok itu tahu, lebih itu sekecil orang produksi. Asok no ba begulung-gulung tu. Ada bayi, ada anak-anak. Perokok pasif, orang yang tak merokok, asok rokok yang keluar dari paru-paru nalah diambuhan tu, iri no di orang yang tak pesok, lebih bawayo dari awak nan maisok rokok langsung tu. Jadi ulama mengecen orang perokok ko zalim tu maniayo. Pertama maniayo dirinya, dan kedua maniayo orang lain. Nyotulihan di orang rumah sakit di Jati, ampe baleh macamnya kezaliman orang perokok untuk lingkungan. Lagi kapak dengan kecil tentu. Kan? Ampe baleh macamnya kezaliman orang mesok nan tak mau berhenti di tempat umumnya mesok je.
Sampai balik kezaliman ni. Tu terakhir kok lagi kapak dengan kecik dia ni. Di Sarugo nanti kemudian tak ada rokok. Apa ingin masuk Sarugo, masuk neraka? Jawablah jangan niam saya. Berhenti besok. Tak ada rokok di Sarugo. Kalau ada rokok di Sarugo, sebanyak tu isi Sarugo, baras bak kenyuasian di malaikat Ridwan. Tu siang yang menyapu abu tu. Bamentun di Sarugo tu awak manual selepak, indak ada menyemai, indak ada batanam, indak ada awak batanam lai, mambik selai. Tu mengkau ndak ada, nangka membuat karajo di Sarugo tu manusia ndak ada pak. Siapa nangka mengarajuan? Pak, tak ciri je tak kanciang saya ndak ada di Sarugo tu. Ambo kalau baso atau ambo baco kan tak ada. Kalau di Padang ni sabut tak kanciang tu wangi orang pak. Kalau kamang baso tu basonya sehari-hari, tak kanciang tu buang air ketek, ya kan? Tak ciri buang air gadang. Malah dahulu di baso tu buah, ndak ada lah do sumur di rumah gua. Kan sini banyak pisang dulu. Kan ditabang pisang tu, batangnya karabah tu, asinin saya tercik. Atau bapu je dah mengolonta ikut tu. Ada air. Itu pak. Akhirnya orang lah sumur di rumah lah kamar mandi. Sudah baik terjaga juga. Tu mengko banyak masuk dulu tu orang di kada kebersihan ku tahun 60 timbul kada. Hanya lagi nama orang kada Ganepo. Sebab Ganepo tahun 60 tu. Tahun 65 bagolak PKI batukar lo nama kada ko. Kada Gestapo. Ya kan? Sudah tu dibuat de pemerintah Partai Golkar, kada Golkar lo no. Tu keluar plastik asoy, kada asoy lo no. Kada nang kata-kata tu. Atau disesuai se namanya orang tu jo masuk. Jadi kaum muslimin pernah ditanya dek jamaah ka Ustaz Abdul Samad. Lai ada rokok di Sarugo Ustaz. Nyo indak nyo iyo indak nyo baca ayat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta di surga itu tersedia. Apa yang engkau inginkan diberi. Ya kan? Tapi kalau apa kamarokok di Sarugo pai menyalai api no kena rako iya kan akan sama saja indah terjadi lagi akan rako tu terpanggang pak. Jadi tiru salah ambo pak. Ambo tahu warna lama rokok tu pak. Ambo sama rokok buat kopi. Kopi tu setengah saya pi pakai gula na sakit. Ciri kopi tu diubah ke rokok gedang garam tu. Bukan banyak cangkihnya rokok tu dari esok. Diubah. Tu diminumnya kopi, dibitunya rokok. Tahu mana tu? Tapi banyak datang mudarat dari manfaat ambo berhenti selai. Lah 31 tahun ambo keceng apa ya? 3 tahun berhenti merokok, tahun gua pitihnya untuk umrah berdua. Coba etong saya apa merokok dulu sampai kini. Ya kan? Orang mubazir saudara setan al-mubazirina ikhwanu syayatin. Di mana tak mubazirnya? Kalau martabak Mesir di Bali itu pak, ya kan? 2 bungkus rokok tu sehari, itulah pagi petang makan martabak Mesir. Martabak Mesir 25, udang haram Suria berapa gini? Berapa? Itu nanti berhenti merokok tu tahunya harga rokok tu satu. Ambo mengko ambo tanya andek nak merokok lah tak tahu ambo beli rokok tu lah. Nah, ini. Nah, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak
Jadi orang nang kamaramian surau ke sia, orang nang mendirikan salat, ndak orang nang mengerajuan. Orang mendirian salat tu Pak, kalau tiba suara azan, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun orang sedang rami membali kena. Orang membali itu kurir. Kurir itu siapa nama utus? Allah. Ya kan? Jangan cameha asazan orang kecil ke orang membeli itu. Embo salat dulu, tunggu gak setengah jam. Ya kan? Abikonya suruh ada Allah balik kurir ke sini. Jadi kalau kurir memang ganggu awak, ya kan? Nan bos menentukan hitam putih hidup awak, Allah jangan dilayani kurir dulu. Layani panggilan Allah, karena beliau nan memutih maitamkan ba'a keadaan hidup awak di dunia. Kalau Allah berkehendak Pak, Nabi Ayub, Nabi taat 7 balik tahun sakit Pak. Jadi jangan Pak sangka orang lama sakit itu Allah benci kayaknya. Orang sakit itu pastinya mendoa taruh ke Allah. Jadi dengan adanya sakit, takana dinya taruh mendoa ke Allah. Coba orang tak sakit-sakit Pak, timbul sombongnya, calik dendang, dan sajadin rajin olahraga, taruh makan telur separuh masak. Ya kan? Sehat badannya. Tunggu kesombongannya. Kalau orang tak pernah sakit, ini sakit itu mengingatkan Allah menggenggam mati awak supaya zikir kayaknya. Dia tak rancak lo awak tak sakit-sakit tu Bu. Jadi ibu nak sehat 10 tahun minta ke Allah sakit dalam borak sebulan ya Allah. Tapi makan nambo banyak je. Ya kan? Minta sakit tapi makan dak patah selera. Tu minta ke Allah. Ni. Jadi yang menentukan semuanya Allah. Kalau mengarajuan salat orang merupak ndak acuhnya je orang azan tu. Pak, ketika terjadi banjir Nabi Nuh nan naik kapal sia. Orang sampai pulau pasang ni Pak. Itu madanya umat di zaman Nabi Nuh tu nan beriman sampai pulau pasang suami istrinya. Nan banyak naik kateh tu binatang. Ya kan? Kalau tak naik binatang, punah binatang kok. Kenapa? Sebab banjir Nabi Nuh tu seluruh dunia terendam di air. Bukan Aceh saja, bukan Sumatera Barat saja, bukan Sibolga saja. Tapi seluruh dunia. Belum ada banjir yang sebesar itu. Nah, jadi ketika itu seluruh binatang nalah turun dari kapal ko, orang nang ke sawah balik, orang nambah bendi lah menambang bendinya balik untuk memudahkan komunikasi antara binatang tu dipandailah mengecek di Allah. Dan orang awak ko dulu kan menjajah namanya jo kabau ko ndak jo bentiang. Bapa sang kalau jo bentiang ko bagi tali bajak, tu bagi bajak lekang. Ya kan? Lah dipasang bentiang ko sejak pagi, tengah hari pukul 2 balik lewat 30 orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tagak jawi ko. Ndak mau bentiang ko melo bajak lah. Anak kecil orang nama macik bajak di lekang bang ko tagaang. Ndak terang ada orang azan je. Kesembayang orang ada mana sembayang dan jawi macam. Wa'ang dan deningi anak orang kan je. Orang ko wajib salat je. Alapen dulu dari bajak ko, ada yang bisa makan rumpui. Wa'ang sudah salat bisa minum kopi. Akal alapen jo panik tu. Habis kuang pasang dia balik melaki orang azan nasar lo je. Akhirnya bawa bertanya ke pak-pak ibu-ibu, awak kebanyak orang tani kan? Kira-kira nan dikecek bantiang ceko salah atau mana? Jawab raja naniang lah. Bana atau salah? Bana. Tapi orang kau ndak muat. Sawah seketik le tinggal no taruh selah
tambah no dia ndak lo sembahyang tu. Alai sama saja dia namanya nyari. Apa-apa. Ya kan? Hati. Sedang bantiang le mengerti no orang azan. Akhirnya mau bertanya ke Bapak dan Nadir kau. Ada tak di Kamang Ilie kau orang bagamo Hindu? Bagamo Buddha? Kristen Ortodok? Tidak. Orang Islam tak sembahyang? Aikon dan sadih hamba mendengar. Kok sekadar ado sekecil ibu tak ada mur. Kok banyak? Akhirnya hamba tanya secara detail le. Orang nampai mendengar kaji kau ada tak nantak salat? Bagaimana Ustaz tanya itu di masjid lain ada orang mengaku pak. Jujur ke? Ada yang tak salat dan datang mendengar kaji yang boko? Ada. Ni mudah lah bangko payang mendengar kaji yang tak salat. Ambo mana dia mendengar pantun apa tu? Ambo menonton di TikTok je. Indak YouTube nan kaji tengah 2 jam tu nan dengar do TikTok. Iya kan? Coba bayangkan. Tapi nyo jujur pak. Akhirnya mbak uji jemaah kau sekali le. Ada tak nantak semayang? Nan datang mengaji gini kuah. Menunjuklah. Kalau pandai semayang pakai cik lain tambah kadang kan nyo. Iya kan? Di masalah lain bertanya tu mengakunya pak. Rupanya datang mendengar kaji itu ingin mendengar pantun. Tidak untuk lebih taat kepada Allah. Jadi salah satu sarana dan prasarana yang indah telah berdiri di kampung awak ko ha. Jorong adri. Jorong ampe kampung. Iya kan? Kita ramaikanlah masjid ini. Siapa yang akan meramaikan? Bukan orang mengerajuan salat, tapi orang mendirikan Orang mendirikan salat tergetar hatinya mendengarkan kalimat azan. Nyo tinggalkan kesibukan sadonya. Nyo turik panggilan Allah ko dulu. Itu ndak habis sajam dari salat sunat. Sampai salat sunat lo 2 rakaat sudah zuhur, ndak habis. Tapi kenapa yang ibu jawab tadi, ada ndak orang Islam nantak semayang di kampung Ilie kok banyak gitu ibu. Kan sadis tu. Ya kan? Apa? Berarti kita bana lai picayo indak bagamo Islam. Kalau menurut ambo pak, kalau ndak ke salat dah, rancak baranti saya dari orang Islam. Saya bubar beragama Islam. Itu saja. Ya. Sebab itu menipu, dan ditipu saya diri awak. Apakah salat ini kepentingan Allah? Kapi awak di kompeten agam ko sadonya pak, dari agam timur Padang Taruk tu sampai ke Lubuk Basuang. Kapi awak orang agam ko sadonya. Allah tetap Allahu Akbar. Kapi awak se-Sumatera Barat ko. Allah tetap Allahu Akbar. Jadi kepentingan siapa salat itu? Kepentingan kita berkomunikasi dengan Allah. Artinya orang yang berhenti salat putus komunikasinya dengan Allah. Untuk musaji musalla dibuat rancak-rancak, kalau indak ka dimakmurkan. Sudah tu siapa yang kemakmurkan musaji ko wa ataz zakah, orang yang selalu membayarkan zakat. Nyo ada orang ko pak menerima rezeki dari Allah amuh mengeluhan dak. Sedangkan awak sama awak sepak nyo lagi hak dek kawan rokok terima kasih. Terima kasih tu artinya diterima rezeki ko dari Allah tu dikasih balik sebagian untuk jalan Allah, tidak menerima saja. Terima kasih sudah diterima dikasih. Zakat ini bukan semua pak. Kalau padi dapat 60 suke, 10 suke keluar. Kalau ameh ndak ameh perhiasan ampe 10 ameh keluar 2,5 ameh.
Kalau awak menggalih bapak-bapak, ibu-ibu 1 juta keluar 25.000. Kalau itu dihitung sampai dalam setahun. Kan tak kadang tidak. Kalau orang membuat musalah je musaji, kau pak, kau tak tanggung pitihnya nyo keluar lagi. Kau tak zakat namanya. Ya kan? Diwakafkannya dirinya dan hartanya untuk membangun rumah Allah. Kalau zakat tak je boleh untuk rumah Allah kau pak. Karena ada musaji dibangun masyarakat tu tahu tang pengurus. Aku zakat ambo pembayu utang tak boleh ada pak. Apa asal pitih nak kadiagian ke musaji jangan ate nama zakat, ate nama wakaf. Tidak ada asnaf yang 8 itu masjid, tak ada. Tak ada. Jadi zakat ke musaji tak boleh. Kalau ingin membantu masjid, keuangannya wakaf, sedekah, infak. Bu, ambo mencari jalan kota. Itu kotaan namanya. Kota infak. Itu nama tu. Jangan kecil kota sedekah. Infak. Kalau sedekah ndak adona ibu jawab pak bapitih malam gua. Apa ibu bisa bersedekah? Wah, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi nama nan sampili karyang bersedekah yo pitih galak siapa banyak. Iko sudah mengaluan pitih ndak amuah, indak lo amuah galak bentuk harimau damam saya. Kalau kotak infak tu bu, itu bukan sedekah, infak. Jangan galak ke kotak tu isi. Nah. Bu, nyo kalau selesai jalan tu jangan galak ke kotak tu ndak isinya. Ndak isinya. Jadi kalau infak diisi untuk itu untuk kesejahteraan pembersihkan rumah ibadat, ya kan? Di tempat bau dua tu harus dibeli pengharum. Siapa yang dipercayaan mau urus musala ko wali itu tarui. Berapa itu habis pembeli itu? Makanya orang tak sakit kepalanya masuk WC itu pak, ya kan? Seperti WC di bandara tu barasih. Ada pak di Andaleh di Padang, anak tu kuliah di Jerman, orang Sinan. Nyoba olah kawannya orang Jerman tu 2 tahun mualaf baru. Kiranya musaji di Andaleh tu, kini lah berubah pak, kini lah barasih. Baleak-leak kotoran di tempat bodoh. Aku cek mu'alaf tu pak. Yalah sebenarnya Islam orang di kampung ke aja. Ya kan? Baru tu aja. Lihat tempat bodoh. Islam tu memelihara kebersihan. Kau bakal lomok saja. Nak kedua tu. Awak lah 20 tahun keturunan Islamnya 2 tahun mu'alaf baru. Ini. Jadi nan paling mada tu pak, memang orang Indonesia kau pak. Nya banyak agama Islam pi mada. Islam tak mau sembahyang, Islam tak mau sedekah, Islam tak mau puasa. Islam nya sayang jo anjing pada anaknya. Nya palu anjing tu dia toto pak. Ya kan? Anaknya menangisnya pada dia kan. Itu orang Islam bukan orang kafir. Ambo mencari orang Belanda berburu je orang Cina. Ya kan? Orang awak. Orang awak tu mayoritas beragama Islam. Kini ayat ludah anjing tu najis tak? Najis. Apa nampak buru ku ada pak nan kini ku nampak buru Lai pak basuh 7 kali Sarawak pak tu. Sekali jo tanah lai. Menunjuklah orang pemburu.
Ikuntuk keselamatan apa dia kira negecian zaman dongkol apa keden. Apa basuh saya rinso itu kan Malaysia tu. Pindah ada tanah suci. Itu tidak bersih dia. Kalau di Palu anjing pak tu ndak Sarawak senang kanai itu doh. Baju kanai itu mah di ludah anjing tu. Ya kan? Awak tambah lama je pak. Percaya tak pak je ibu awak tiap hari ikut mengajar pintu kubur? Percaya tak? Percaya. Awak kan kadang tiap lama umur kini nyek lah 75. Lama dipakai macam. Lah hidup je baru je. Padahal orang ko tiap hari mendaki pintu kubur. Ada ayat Ustaz ada alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Engkau sibuk dengan mata pencaharianmu di dunia mengumpulkan harta tanpa engkau sadari engkau menuju ke pintu kubur. Kalaulah mati awak pak tabuh di gua tigo badan maganjua berbalik pulang ke tampe asa mula jadi suri ke tanah nan sabingkah. Badarun ayat pemandian balasia bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi ayat bungo bararak badan ke surau tiba di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilek di bateh papan nan saleh badoroh tanah penimbunan tatagak mejanan duo ditanam si pudiang hitam kubur tertimbun orang pai. Pertanyaan ambo sasayang-sayang orang jo bini no lei buik no dangau-dangau kacik dekat kuburan tu yuni no mai ko gak 3 bulan dia dah kama sama pai nak ya kan non kebanyakan selang air bali no dia orang kemati bini ko iu buang no ujuang selang air ko ke kamar mandi pagi-pagi sudah sembahyang subuh hanya siram kubur ko jo air lasa tahun ni siram no jo aja no tetangga sayang mana pak ko jo bini no tiuk subuh siram no kubur awak tak tahu no kira no bajanji jo bini no ko kalau meninggal amboda udah boleh begini sudah tu kalau lah tumbuh rumput gak 2 jangka di kubur goda tunggu siram no tarui supaya nak capek rumput go tu tumbuh jadi ibu jam picayo na orang nyantan Bu kami je Pak Yusrizal tu itu kerajo di PT Semen Padang ya kan tapi beliau masuk je pendidikan ambo masuk melalui jalur tukang kek tapi akhirnya sekantu aja je beliau anam bisa meminah nambo ke kantu takdir Allah karena ambo jadi mubalik kau tak cocok di pabrik kau boleh dipindah ke kantu di patamu lejo buya zinan buya seti katap amar jam mo beliau akhirnya ambo menggantian beliau kan masa bola dan orang siko ko anan sakantu aja kami jadi induk sambang kami beliau tu datuk sami aja Armen Anasar namanya iya kan orang siko tu kalau buya masuk di PT Semen Padang tu dulu dari bawah dek ijazah STM tak ada ijazah SMA tak ada mengak kerajo mangkek simin kau Bukit Tinggi beli sanjai Padang Panjang beli lobak kapai lai takak pegawai tiba di gudang memuik gerobak begitu timbul sabar saya ya kan akhirnya ijazah sekolah agama pesantren tu laku je nak jadi setelah saya bekerja lebih dari 11 sudah lebih dari 16 tahun pindah ke kantu laku ijazah tu disederajatkan dengan man tu pak ya kan
Jadi kami ko orang pensiun ko di naruang. Nan lah pensiun ko langsung baga buang jo PDIP. Nak pertembak mega PDIP itu di kami do penurunan daya ingat dan penghasilan. Tanyalah ke Pak Yus tu, baranyo menerima pensiun gini lah. Masuknya ke pensiun 10 juta gajinya. 10 juta tahun 2009 kadang tu bu. Kadang gaji PT Semen Padang. Tapi pensiunnya ketek atau mangkoaco orang pensiun Semen Padang ko sudah tu dapat sakit dua, kena sakit gula, sakit kilo. Sudah tu badan habis serawal lapang tu mati. Kena sama juga beliau sekolah dulu di SMP. Pak Mustamir Dawis nama. Itu di kampung, di Kapau kampung. Itu alun pensiun lah stroke. Ya kan? Ini. Jadi bermacam-macam akhir kehidupan kita ini. Ada yang mati mendadak, ada yang stroke bertahun-tahun, ya kan? Ada yang sakit lama lah diponis di dokter tidak bisa sehat, kira sehatnya begini loh nyoba lihat. Apa? Itu kan Allah. Saya doakan semua jamaah yang hadir di masjid, di musala Khazanatul Ulum malam ini, ya Allah, berilah kesempatan jamaahku puasa Ramadan, ya Allah. Kuaian tulangnya untuk salat tarawih, ya Allah. Musala Khazanatul Ulum ko lain tak bertingkik dah, ya Allah. Mendata dari rumahnya. Dan berilah dia kesehatan untuk puasa di siang hari. Andaikan ada jamaah ini seminggu puasa yang meninggal, ya Allah, langsung masukkan dia ke surga, ya Allah. Orang yang meninggal di bulan Ramadan dengan takdir Allah, dia tidak akan ditanya di kubur, bu. Tidak ada pertanyaan kubur. Tapi jangan ibu doa lo sejak kini mati lah di bulan Ramadan. Jangan. Itu meminta namanya. Ya kan? Mati itu ajal, tidak diminta. Nah, Ramadan tidak lama lagi. Yang tidak bisa kita terka, apakah kita akan diberi kesempatan hidup? Kalau mendoa kita baca taruh Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Kamilah selamat mendapat berkah, dapat musala baru, ya Allah. Supaya kami salat tarawih di musala baru wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan. Lebih dari itu, bu, ambo siana mendengar kaji ambo langsung serupa iko di musala di musaji atau nyodanga di YouTube, itu ambo doakan. Ado ambo masuk Allah jamaah na mendengar kaji itu nan mamalkan masuknya ke surga, ya Allah. Walaupun yang mendengar kaji sambil lalu, ya Allah. Batang gadang ambo panje dahan joran tiang ambo titih karena sinan talatak pangka tangkai. Dalam tangkai ada badahan, dalam dahan ada berbungo, dalam bungo ada berdaun. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak. Dek capek kaki tangan ambo minta maaf ke seluruh dunsana ambo. Dan suku si kumbang bako ambo, dan suku pisang sapa sukuan awak anak kemanakan, dan ceniago nenek moyang ambo, dan Melayu bini ambo orang Melayu. Mungkin tak kabara jauhnya suku di Kamang Mage jadi baso. Malah orang Salo itu banyak berasal dari Kamang. Baso tu, Salo tu kan baso tu. Kini kan berpisahan Kota Baru je Salo kan, dua negarinya lah. Sesuai nanti Pak, orang Kota Baru kuat turunnya dari Ampe Angke, beda adanya. Orang Salo dari Kamang. Jadi dipisahan negarinya tu gini amannya. Mudah-mudahan itu jawab siko Tilatang Kamang Palupuh Kamang Mage itu cik kecamatan. Dimekarkan jadi 3 kecamatan. Mudah-mudahan kita sayo sakato saja. Sayun sapa kuat sapilih setarik. Sadonyo kita
nan tatungkui sama makan tanah, tatilantang sama minum mambun, lai sama dimakan, indak sama dicari. Semoga orang jorong sampai kampung akur saja sadonya dalam mengerjakan pekerjaan di kampung kita ini. Nasihat ambo cele apa nan datuk-datuk jo menjual tanah jo. Tanah tu bacolah dalam sejarah latiak-latiak tabang kasasak tiba disasak mari makan kok lah natina nenek turun ke mama pusako pindah ke mana kan nak untuk dijual tu. Lai terang ada pak tu. Banyak ada tuk ke penjual tanah pak. Atau ndak nenek mama namanya lah nenek ngangak. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah dan petunjuk. Kalau dia maaf mau pak bu. Boleh ambo pantun cek lai. Di mana tak jalan kaguguat dake pasar padang luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayahnya janih. Di maca ko pintu ke masuk, sinin lo pintu ke keluar. Lah bola peh jamaah jati nan suci jemuko nan janih. Apa ilalai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.